Selamat berjumpa kembali para siswa SMA Negeri 1 Singkawang kelas 12. Kembali lagi kita akan mempelajari tentang masih berkaitan dengan reaksi reduksi dan oksidasi atau redoks, yaitu sel elektrokimia. Sel elektrokimia. Kalau kita belajar sesuatu, sebaiknya kita harus tahu dulu apa makna dari tata bahasanya dulu, ya. Tatanan bahasanya kita lihat maknanya. Di situ ada sel, kemudian ada elektro, dan ada kimia. Nah, sel itu adalah satu kesatuan atau unit. Nah, kemudian kalau elektrokimia, elektro ini berasal dari kata elektron. Nah, elektron kemudian di dalam elektron ini mengalami perpindahan yang menghasilkan namanya arus listrik atau disebut dengan elektrik, ya. Kemudian selanjutnya elektro ini sering dikaitkan dengan listrik, ya. Jadi kalau elektro adalah listrik, artinya adanya perpindahan elektron yang menyebabkan arus listrik. Jadi kalau tidak ada elektron, itu mungkin tidak ada listrik, ya. Di listrik akan timbul ketika ada aliran elektron. Kemudian kimia adalah suatu reaksi, ya, reaksi suatu perubahan dalam reaksi kimia. Jadi sel elektrokimia adalah satu unit yang melibatkan reaksi kimia maupun listrik, ya. Jadi ada dua jenis sel elektrokimia, yaitu yang pertama sel yang mengubah dari energi listrik menjadi energi kimia. Ini yang sering disebut dengan sel elektrolisis, ya. Jadi listrik bisa menyebabkan reaksi kimia, ya. Contohnya pada baterai cas atau baterai cas Anda, ya. Anda punya HP, kemudian HP-nya baterainya sudah mau habis, maka untuk menambah daya atau menambah voltase dari baterai tersebut, yaitu digunakan dengan cas, ya. Ini adalah peristiwa dari energi listrik menghasilkan satu reaksi, ya. Yang nanti reaksi tersebut digunakan lagi pada sel selanjutnya, yaitu dari sel kimia atau reaksi kimia yang bisa menghasilkan listrik. Ya, ini yang disebut dengan sel volta, ya. Sel volta, sel yang menghasilkan dari energi kimia berubah menjadi energi listrik, itu namanya sel volta, ya. Untuk mempelajari ini selanjutnya, mari kita lihat bagian-bagian daripada sel volta dan sel elektrolisis. Di situ ada persamaan dan ada perbedaannya. Untuk sel volta itu terdiri dua elektroda. Sel elektrolisis juga terdiri dari dua elektroda, ya. Apa sih elektroda ini? Elektroda adalah bagian yang bermuatan positif atau bermuatan negatif, ya. Itu namanya elektroda. Kemudian elektroda positif disebut dengan katoda. Elektroda negatif disebut dengan anoda. Itu pada sel volta, ya. Ingat-ingat, pada sel volta kalau elektroda positif itu disebut katoda. Sedangkan elektroda negatif disebut dengan anoda, ya. Kebalikannya, kalau pada sel elektrolisis, kalau yang katoda adalah yang mempunyai potensial negatif, ya. Kemudian kalau yang anoda adalah yang mempunyai potensial positif. Untuk menghafal, ya, atau untuk memudahkan kita mengingatnya, ada mnemoniknya atau jembatan keledainya, yaitu kalau sel volta singkatannya adalah KPAN atau kapan. Katoda positif, anoda negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis itu punya singkatan KNAP atau KNAP. Katoda negatif, anoda positif, ya. Itu ada beberapa perbedaan dan persamaan dari
sel volta dan sel elektrolisis. Perbedaan yang lain adalah sel elektrolisis itu memiliki reaksi yang berupa reaksi tidak spontan. Artinya dia memerlukan energi untuk menghasilkan suatu reaksi kimia. Kemudian kebalikannya, pada sel volta dari reaksi kimia itu bisa menghasilkan energi, yaitu energi listrik. Ini yang disebut dengan reaksi redoks spontan, ya. Jadi reaksi redoks spontan terdapat pada sel volta, kemudian reaksi redoks tidak spontan itu terdapat pada elektrolisis. Itu penjelasan singkat tentang tugas kemarin yang Anda kerjakan, yaitu tentang persamaan dan perbedaan dari sel volta dan sel elektrolisis.